Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 721 sampai 725. Karena Ye Junlin mengejek. Dia sebenarnya tertawa, ini membingungkan mereka berdua. Ye Junlin membuka pintu dan keluar dari mobil. Sebelum pergi, dia mencibir, "Aku tidak ingin kamu mengajariku apa yang harus kulakukan." Bang, setelah mengatakan itu, Ye Junlin membanting pintu. Zhao Yuan dan Chen Yuliang tercengang dan saling memandang. "Apakah ini menolak kita?" Zhao Yuan berkata tidak percaya. "Jangan makan makanan lunak, coba saya lihat apakah dia makan makanan keras." Chen Yuliang segera turun dari mobil dan mengejar Ye Junlin, menghentikan Ye Junlin. "Berhenti, nak, apakah aku melepaskanmu?" kata Chen Yuliang dingin. "Apa?" Ye Junlin tersenyum. "Kamu tidak akan setuju, kan? Oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati saat berjalan di masa depan. Kami di kamar dagang Jinling hanya punya teman dan musuh. Teman akan menerima cek dengan patuh. Kami hanya bisa mengirim pisau ke musuh." Ancaman Chen Yuliang sangat jelas. Jika Ye Junlin tidak setuju, maka hidupnya akan dalam bahaya. "Gunakan saja cara apapun yang kamu punya, aku benar-benar tidak takut." Ye Junlin benar-benar ingin tertawa, belum lagi Guo Kunsu, presiden asosiasi Huahai, jatuh ke tangannya, dia telah memusnahkan begitu banyak orang besar di Jinling berkali-kali. Sebenarnya ada ular lokal yang mengancamnya, sungguh tidak sabar untuk hidup. Namun, selama kepentingan mereka dilanggar oleh para pengusaha tersebut, balas dendam mereka mungkin akan lebih parah dibandingkan yang terjadi di kalangan bawah tanah. Terlebih lagi, mereka mewakili kepentingan seluruh pengusaha di Jinling. Di mata pengusaha lokal, 300 miliar milik Ye Junlin adalah milik mereka. Tingkah laku Ye Junlin dalam menyemangati pedagang asing adalah dengan menyentuh kuenya. Jika serius akan menimbulkan balas dendam dari para pengusaha. Ye Junlin akhirnya mengerti mengapa Chen Teng mempercayakan konferensi investasi kepadanya. Bagaimanapun, para pedagang lokal ini telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Jinling. Chen Teng harus melonggarkan kebijakannya dan bahkan membiarkan mereka melakukannya. Pada akhirnya diserahkan kepada kamar dagang Jinling secara terselubung untuk mengoordinasikan semuanya. Sama seperti ketika grup Sansing mengambil uang dari faksi Yuan Sanhe. Chen Teng pasti marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sansing Group juga telah memberikan kontribusi yang besar, tetapi saya malu untuk langsung mengoperasikannya. Jadi Chen Teng menyerahkan masalah ini kepada Ye Junlin dan memintanya untuk menyelesaikannya. Hal ini terjadi untuk membersihkan semua kekotoran dalam komunitas bisnis lokal di Jinling. "Oke, kalau begitu tunggu. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur," kata Chen Yuliang dengan marah. Kemudian, orang-orang dikirim untuk mengikuti Ye Junlin. Ye Junlin tidak repot-repot berdebat dengan beberapa semut dan membiarkan mereka mengikuti. Saat ini, Ye Junlin masih tinggal di kompleks militer. Setelah mata-mata mengetahui alamatnya, mereka segera kembali ke kamar dagang Jinling. "Akan lebih mudah jika kami tahu di mana Anda tinggal. Jika saya tidak memberi Anda sesuatu yang sulit, Anda tidak akan tahu keseriusan masalah ini." Zhao Yuan dan Chen Yuliang memerintahkan, "Cepat buat pengaturan. Aku ingin melihatnya datang ke sini dengan patuh besok. Temukan aku." Tengah malam, 4 ekskavator tiba-tiba muncul di jalan tempat kompleks militer berada. Ada sebuah truk mengikuti di belakang, dan bagian belakang truk itu penuh dengan orang, dan semua orang menggendong seorang pria. Gemuruh, 4 ekskavator melaju ke kompleks militer. Dorong, 4 ekskavator bergerak secara paralel dan langsung merobohkan seluruh tembok kompleks militer. Anjing-anjing militer di dalam mulai menggonggong. Keempat ekskavator tidak memperlambat dan meratakan semua yang ada di dalam kompleks. Lalu dia bergegas menuju gedung. Mereka menerima perintah dari Chen Yuliang untuk meratakan kompleks militer tempat tinggal Ye Junlin. Setelah Ye Junlin dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka segera turun. Melihat pemandangan di depannya, Ye Junlin menjadi marah.
Ia tidak takut dengan serangan ratusan ribu orang seperti Panglima Perang Sang Kun. Saya hanya takut dengan tipu muslihat orang biasa yang merusak. Saya tidak pernah menyangka orang-orang ini akan melibas tempat ini. Ekskavator bergemuruh karena benturan, dia berhenti kurang dari setengah meter dari Ye Junlin. Minggir, kami telah melibas tempat ini, saya tidak bertanggung jawab karena telah menyakitimu. Kata pengemudi ekskavator itu dengan dingin. Mereka tidak berani melukai atau membunuh orang. Namun, Ye Junlin dan yang lainnya tidak menyerah. Masih berdiri di sana, wajah semua orang sangat muram. Sorot matanya sangat menakutkan, seperti mata binatang buas. Pengemudi ekskavator ketakutan, ragu untuk maju. Boom! Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba turun dari truk di belakang sambil memegang jeruji besi di tangan mereka, dan bergegas menuju Ye Junlin dan yang lainnya. Minggir, kami ditugaskan untuk menghancurkan tempat ini. Jika Anda tidak ingin mati, minggirlah. Sekelompok orang ini berteriak dan berteriak sambil memegang jeruji besi. Perintah mereka adalah melibas tempat itu. Siapapun yang memblokirnya akan dipukuli. Suzaku bertanya dengan wajah dingin, apakah kamu tahu di mana pembongkarannya? Semua orang sangat marah. Bahkan keluarga Huaxia Guo tidak berani menginjakan kaki di halaman, dan mereka benar-benar menghancurkannya. Haha, bukankah itu hanya halaman yang rusak? Saya tidak peduli di mana itu. Pemimpin itu melambaikan batang besi dan mengancam. Saya katakan lagi, segera minggir, kalau tidak tongkat kita menang tidak punya mata. Aku akan menghitung mundur 3 kali. 3, 2, 1. Setelah dia menghitung 3 kali, Ye Junlin dan yang lainnya masih berdiri di sana tanpa bergerak. Saudara-saudara, pukul aku, perintah pria itu, dan semua orang bergegas ke depan sambil melambaikan jeruji besi. Bang, yang tidak diharapkan siapapun adalah tendangan langka Ye Junlin, yang menendang orang di depannya. Boom, dia terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak dan kemudian tidak ada gerakan. Saat ini, seluruh penonton tercengang. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Bahkan Bai Hu dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Jelas sekali Ye Junlin marah. Ye Junlin bergegas keluar dengan wajah dingin. Bang, dalam waktu kurang dari 30 detik, ke-50 orang itu jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bergerak. Semua orang pingsan, setiap orang memiliki setidaknya 10 tulang patah. Ye Junlin tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, atau bahkan mengambil tindakan. Tapi kali ini saya pribadi mengambil tindakan untuk menangani semua minion. Itu menunjukkan kemarahannya, bahkan Raja Perang Macan Putih dan yang lainnya tercengang. Apakah ini pertama kalinya Sang Jenderal begitu marah sejak dia kembali ke Suzhou dan Hangzhou? Faktanya, yang terutama adalah perasaan Ye Junlin tentang keluarga dan negaranya. Dia bertugas di ketentaraan selama 6 tahun dan melakukan pertempuran berdarah di garis depan hanya untuk melindungi tanah di bawah kakinya. Meskipun kompleks militer adalah tempat tinggal sementara, itu setara dengan rumah di hati Ye Junlin. Dia akan melawan siapapun yang menghancurkan tanah airnya. Bang, boom, tiba-tiba Ye Junlin menendang ekskavator, dan pemandangan yang luar biasa muncul, seluruh ekskavator penyok sepenuhnya. Ekskavator seberat itu penyok karena tendangan. Retak, lalu jejak ekskavator itu pecah. Bang, dia menendang ekskavator lainnya lagi. Gemuruh, ekskavator itu benar-benar ditendang. Ini, semua orang yang hadir tercengang. Kekuatan apa ini? Menendang ekskavator seberat puluhan ton. Apakah itu manusia? Apakah ini Tuhan? Keempat pengemudi ekskavator itu berguling dan merangkak menjauh dari lokasi kejadian seolah-olah gila. Tidak ada yang menyangka kejadian ini akan terjadi. Jenderal, saya akan segera mencari tahu siapa pelakunya. Kata King Long, tidak perlu. Aku tahu siapa orang itu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Saat ini sudah hampir subuh. Zhao Yuan, Chen Yuliang dan lainnya telah berkumpul di kamar dagang Jinling. Semua orang tersenyum, Presiden. Kita tunggu saja hasilnya sekarang, saya tidak percaya Anda mendorong tempat tinggal anak ini. Bukankah dia takut? Kata Chen Yuliang sambil tersenyum. Zhao Yuan menunjukkan senyum mesum,
Kamu terlalu muda untuk bermain-main dengan kami, anak muda. Kami punya banyak trik. Iya, jumlah orang yang telah kami permainkan sampai mati selama bertahun-tahun tidak ratusan. Tetapi mereka berusia 80-an atau 90-an, seorang pemuda. Orang-orang masih berani bertarung dengan kita. Chen Yuliang mencibir, orang-orang datang ke keluarga Zhao pagi-pagi sekali. Itu adalah Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei. Ternyata keluarga Zhao juga aktif mengerjakan proyek tersebut. Mereka mendengar bahwa klub komersial Jinling mempunyai koneksi dan mereka telah menghubunginya beberapa kali. Kali ini saya melakukan perjalanan khusus untuk meminta bantuan. Terima kasih, Ketua dan semuanya, karena telah mengurus konferensi investasi. Dengan mengatakan itu, Zhao Suecheng menyerahkan cek kepada Zhao Yuan. Melihat 5 juta di cek itu, Zhao Yuan tersenyum. Keluarga Zhao telah datang 2 kali, dan jumlahnya telah melebihi 10 juta. Itu dianggap murah hati. Jangan khawatir, masalah ini ada di pundak kita. Beberapa hal bisa dikendalikan. Zhao Yuan setuju. Saya khawatir minyak dan air seperti ini akan terus mengalir di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah piring 300 miliar. Setelah mengusir keluarga Zhao, Zhao Yuan sudah mulai berpikir bebas. Segera uang minyak dan air datang. Dia ingin menggunakan uang itu untuk membeli sebuah villa di Huahai dan Suzhou dan Hangzhou untuk menghidupi kedua kekasih mudanya. Hehe, dadada, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau di koridor. Beberapa pengemudi ekskavator berlari masuk. Hah, kenapa kamu, apa yang terjadi? Chen Yuliang bertanya dengan heran. Beberapa orang terjatuh ke tanah, terengah-engah. Kami bertemu monster, mereka berempat terengah-engah lelah. Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas. Hal ini membuat Zhao Yuan dan yang lainnya cemas. Apakah halamannya sudah dibongkar? Chen Yuliang bertanya. Dorong, kata orang-orang itu. Hah. Chen Yuliang menghela nafas lega. Hancurkan saja halamannya. Mereka mengira mereka belum menekannya, tapi kami menimbulkan masalah. Kata orang-orang itu, sebelum mereka sempat bertanya, sekretaris datang dan bertanya, Presiden, ada pria bernama Ye Junlin di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Hahaha, ini benar-benar berhasil, orang-orang segera datang. Zhao Yuan tertawa, Chen Yuliang melambaikan tangannya, kalian turun dulu. Beberapa pengemudi ekskavator ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba dibawa pergi. Segera, Ye Junlin datang ke ruang konferensi. Melihat dia datang, Zhao Yuan dan yang lainnya tersenyum satu demi satu. Apa, saya sudah menemukan jawabannya? Anda bisa mendapatkan manfaatnya dengan jujur dan Anda harus memaksa kami untuk melakukan trik. Kata Chen Yuliang sambil tersenyum. Zhao Yuan meletakkan kakinya di atas meja konferensi dan berkata sambil tersenyum, selama kamu setuju untuk bekerja sama, semua keuntungan yang dijanjikan tadi malam akan menjadi milikmu, aku akan memberimu 50 juta lagi. Zhao Yuan melambaikan tangannya, dan sekretaris segera menyerahkan 2 buah cek. Totalnya 150 juta. Ini adalah metode yang umum digunakan oleh Zhao Yuan, menggunakan taktik lunak dan keras. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol seseorang dengan kuat di tangan Anda. Oke, kita akan berteman mulai sekarang. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini. Dengan itu, Chen Yuliang hendak menepuk bahu Ye Junlin. Bang, tanpa diduga, Ye Junlin menendang Chen Yuliang dengan tendangan voli. Bang, retak, Chen Yuliang terbang keluar dan memecahkan meja konferensi. Dia bahkan menjerit melengking. Hanya dia yang tahu betapa kuatnya tendangan Ye Junlin. Setelah adegan ini terjadi, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan mengambil tindakan. Ye Junlin menatap beberapa orang dengan mata dingin dan kejam dan berkata, kamu tidak boleh menyentuh tempat tinggalku. Kalimat ini tenang, tetapi mengandung niat membunuh yang kejam. Apa yang kamu lakukan, beraninya kamu memukul seseorang. Teriak Zhao Yuan. Chen Yuliang bahkan berteriak dengan marah, beranikah kamu menyentuhku, kamu mencari kematian. Chen Yuliang benar-benar marah, beranikah kamu mengalahkannya seperti ini? Itu mencari kematian, kemarilah.
kemarilah, kelilingi dia. Teriak Chen Yuliang. Segera, pria kuat berbaju hitam bergegas masuk dan mengepung Ye Junlin dengan erat. Orang-orang ini semua adalah pengawal yang disewa oleh kamar dagang Jinling dengan uang pribadi. Faktanya, mereka secara khusus ditunjuk sebagai algojo Sao Yuan dan lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipukuli sampai mati. Melihat mata Ye Junlin, Sao Yuan sebenarnya merasa sedikit takut. Dia melangkah mundur tanpa sadar. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu berlutut dan meminta maaf, lalu patuhi kami, masalah ini sudah selesai. Jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh hari ini. Sao Yuan terancam. 30 pengawal semuanya melangkah maju dan menatap Ye Junlin. HMPH, Ye Junlin mendengus menghina, "Bang." Dia bahkan menendang kursi di depannya. "Kamu tidak boleh menyentuh tempat tinggalku." Ye Junlin mengatakan ini lagi. Artinya dia sangat marah. Jika macan putih dan yang lainnya melihatnya, mereka akan ketakutan. "Jika kamu keras kepala, pukul aku," Sao Yuan tiba-tiba memerintahkan. Tabrakan, retak, tepat pada saat itu, terdengar suara di luar jendela. Apa yang terjadi di luar? Apa yang terjadi di luar?" Tanya Sao Yuan. Dia dan anak buahnya segera pergi ke jendela dari lantai ke langit-langit untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Tidak masalah, itu hampir membuat Sao Yuan dan yang lainnya takut sampai mati. Mereka terkesiap, wajah mereka memucat karena ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu takut? Chen Yuliang bangkit dan datang ke jendela untuk melihat. Plop, setelah melihat ini, Chen Yuliang sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Hei, mulutnya gemetar sepanjang waktu, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada alasan lain. Alun-alun di depan gedung kamar dagang Jinling sebenarnya dipenuhi dengan kendaraan lapis baja hijau militer. Ada puluhan kendaraan militer di belakang. Seorang tentara dengan membawa senjata dan peluru tajam keluar dari kendaraan militer dan kendaraan lapis baja. Mereka mengalir ke gedung kamar dagang Jinling seperti arus deras. "Kakak." Tak lama kemudian, terdengar gelombang langkah kaki seragam di koridor. Bang, bang, saat berikutnya, pintu depan dan belakang didobrak hingga terbuka. Ruang konferensi, yang menampung 300 orang untuk rapat, dengan cepat dipenuhi orang. Semua orang memegang senjata standar di tangan mereka, mengarahkannya ke Sao Yuan dan yang lainnya. Ke-30 pengawal mereka begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi di bawah meja. Beberapa dari mereka kencing ketakutan, dan bau busuk menyelimuti mereka. "Sialan, aku ingin melihat orang buta yang berani menghancurkan kompleks militer itu. Aku akan memberimu pukulan sialan." Bersambung.